Tapi namun sebelumnya saya mau berdiskusi dulu sama ini Mas. Hal tentang apa saja dan bahan-bahan apa saja yang perlu dilakukan dalam pembelajaran. Bisa Bu Nima? Bisa. Ya Bu Nima, besok pagi dalam pusat pembelajaran Bu Nima akan melakukan pembelajaran tentang apa ya? Rencananya besok pagi saya akan memberikan pembelajaran matematika, yaitu pada materi mencari rata-rata. Ya Bu Nima, baik. Berarti menggunakan cara apa saja Bu untuk melakukan kegiatan dalam pembelajaran mencari rata-rata? Oke, besok pagi itu rencananya saya ingin melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Jenny. Jadi di dalamnya nanti saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan produk. Di mana nanti kontennya saya memberikan beberapa media untuk anak-anak didik saya. Kemudian produknya juga nanti saya akan memberikan pilihan kepada mereka untuk memilih produk atau hasil apa yang akan dilakukan. Jadi masing-masing saya berikan kebebasan seperti itu. Berarti ada dua cara ya Bu ya dalam melakukan pembelajaran besok ya. Iya. Terus tujuan pembelajaran yang diberikan Ibu kepada anak-anak besok itu apa Bu? Oke, untuk besok pagi mencari rata-rata itu ada dua tujuan pembelajaran saya. Yang pertama itu untuk memahami mencari rata-rata dengan melalui kegiatan kelompok atau diskusi. Yang kedua untuk memecahkan masalah ya dalam kegiatan sehari-hari dalam mencari rata-rata melalui kegiatan diskusi juga seperti itu Bu Deni. Oh iya, berarti tujuannya ada tiga ya? Ada dua. Ada dua ya. Untuk tujuan yang diberikan oleh Bu Nima, bagaimana? Apakah ada strategi-strategi yang perlu dilakukan oleh Bu Nima? Tadi strateginya saya mengharapkan anak didik saya itu besok pagi antara satu orang dengan orang yang lain itu benar-benar paham, tujuan pembelajaran saya bisa tercapai. Jadi rencananya saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi Bu Deni. Jadi melalui kontennya yang berbeda, jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Oh, ya berarti anak bisa melakukan pembelajaran ini dengan berdiskusi dan dengan kerjasama yang baik di dalam kelas itu ya. Iya. Untuk memecahkan apa sih itu rata-rata dalam pembelajaran matematika. Baik, Bu Tuni. Terus media apa yang mau dipakai dalam pembelajaran tersebut? Oke, medianya besok pagi itu beragam. Yang pertama saya akan memberikan sebuah bacaan. Yang kedua itu berupa stik es krim. Kemudian yang ketiga nanti saya akan memberikan berupa video. Jadi media-media tadi saya berikan kepada anak didik saya gitu. Jadi mereka dengan menggunakan beragam media tadi saya harapkan mereka lebih memahami. Berarti dengan berbagai media nanti anak-anak bisa mudah dalam melakukan dan mudah memahami apa itu rata-rata. Iya. Selanjutnya, saya tidak sabar Bu untuk melihat besok pembelajaran yang diberikan oleh Bu Nima. Namun saya mau tanya Bu, sebenarnya Bu Nima ini pernah melakukan pembelajaran diferensiasi sebelumnya atau belum ya Bu? Oke, sebenarnya saya kan di kelas 6 ya Bu Deni. Jadi kalau kelas 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Tidak ada keharusan gitu ya untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Tapi saya mencoba untuk mengikutilah ke perkembangan kurikulum yang sekarang. Jadi saya sudah beberapa kali mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Sangat bagus Bu. Saya sangat merasa di sekolah ini ada teman saya yang mau berusaha pembelajarannya itu juga berdiferensiasi. Terus ada kekhawatiran sendiri Bu di dalam hati Ibu terkait tentang pembelajaran yang akan diberikan besok. Oke, kalau kekhawatiran apa ya Bu Deni ya? Mungkin dalam kegiatan diskusi ya. Apalagi kelas saya itu kelas yang besar ya, termasuk karena siswanya saja 31 siswa gitu kan. Nah, ada beberapa kekhawatiran ketika mereka nanti berdiskusi, mereka itu tidak bisa maksimal karena tadi banyak siswa gitu ya. Jadi saya takutnya
dengan kekhawatiran yang telah Ibu rasakan itu, apakah ada jalan lain atau minta bantuan ke teman atau bagaimana untuk memecahkan masalah tersebut? Oke, kalau saya rasa dengan melihat kekhawatiran saya, mungkin ada beberapa cara yang saya lakukan. Yang pertama, dalam pemilihan kelompoknya. Jadi dalam pemilihan kelompoknya, saya tidak sembarangan memilih anggota kelompok mereka. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka itu sesuai, mereka minatnya sesuai, nah saya yakin mereka tidak akan fokusnya tidak akan hilang gitu loh, karena itu sesuai dengan keinginan mereka, minat mereka. Sehingga saya harapkan ketika mereka sesuai dengan minat mereka, saya memberikan konten sesuai minat mereka, mereka akan lebih fokus dalam belajar kelompoknya gitu. Jadi mudah-mudahan lebih tertib dengan pemikiran saya seperti itu. Ya, baik Bu, dari pemikirannya Ibu atas kekhawatirannya, apakah ada kekhawatiran lain lagi, entah itu waktu, entah itu apa, di dalam pembelajaran itu agar lebih maksimal lagi? Apakah ada kekhawatiran lagi? Kalau tadi Bu Deni mengatakan waktu, saya itu selama ini selalu membatasi waktu untuk berdiskusi. Jadi kita buat kesepakatan Bu. Jadi itu menurut saya itu untuk manajemen waktu. Saya akan membatasi murid-murid saya dalam berdiskusi gitu, supaya pembelajarannya bisa berlangsung dari awal sampai akhir sesuai dengan rencana. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sebelum melakukan kegiatan observasi, apalagi yang ingin dikatakan oleh Bu Nima, apa ada unek-unek lagi tentang pembelajaran yang akan diberikan besok? Saya rasa tidak, karena saya sudah memikirkan secara matang gitu kan pembelajaran yang saya lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Iya. Saya berharap juga sama seperti Ibu, pembelajaran yang diberikan untuk besok hari itu berjalan dengan lancar, dengan bahagia anak-anak melakukan kegiatan tersebut. Terus, apakah besok Ibu bersedia melakukan observasi? Oh boleh, bisa Bu. Ya, selama kita berdiskusi, Bu Nikmah sudah menjelaskan, memaparkan proses pembelajaran yang begitu detail, di mana saya juga sudah tidak sabar lagi. Semoga pembelajaran Ibu itu berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan anak-anak juga bahagia sesuai dengan minat bakatnya. Baik Bu, saat ini saya besok akan melakukan supervisi. Baik, kita akan bertemu besok hari ya Bu ya. Iya bisa Bu, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, anak didik kita itu bisa benar-benar paham dengan materi yang kita ajarkan. Anak didik kita itu bahagia, benar-benar mindfulness ketika ada di pembelajaran, itu bisa tercapai besok. Amin amin amin, semoga besok dilancarkan, dimudahkan dalam supervisinya, dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Nima atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dewi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Hari ini saya tidak kenal. Kenapa? Masih sakit dari kemarin.
Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba. Nirsa, tadi paling pagi. Wah, jempol sekali kedisiplinannya Nirsa. Baik, Nirsa, karena hari ini Nirsa berangkat paling awal, silakan ya dipimpin berdoa teman-temannya. Nah, oke, anak-anak. Kenapa sih? Guru mau tanya, kenapa sebelum kita melakukan pembelajaran itu kita harus berdoa? Supaya? Ayo, apa Viko? Supaya diberi kemudahan. Ada lagi? Selain diberi kemudahan, apa teh? Supaya bermanfaat. Ya, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan. Betul. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya, setiap kegiatan kita, apapun kita harus membekali diri kita dengan iman dan takwa. Salah satunya sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita harus berdoa. Itu ya. Oke. Nah, hari ini kok sepertinya lemes sekali ya? Kok lemes sekali sih? Kenapa? Gak lemes? Nah, biar lebih semangat. Bu Turi pengen denger ayo tepuk semangat. Yes. Oke. Semangat? Sip. Mana senyumnya? Atau hari ini ada yang bersedih? Tidak. Bagaimana perasaannya hari ini? Kalau senang, bagaimana mukanya? Bagaimana mukanya kalau senang? Gitu. Senang tapi gini. Senang. Gimana itu? Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, yuk kita lepaskan badan kita. Kita lakukan untuk mindfulness kita, ya kan? Supaya kita benar-benar nih bisa fokus, bisa benar-benar hadir dalam kegiatan pembelajaran kita. Ayo, semuanya duduk yang rapi, nyaman, senyaman mungkin. Nah, ini biasanya kalau duduk nih senyaman itu tangannya ada di atas. Nah, melakukan tangan di atas tangan, lakukan nyaman. Oh, gak usah apa ya? Kayak gini kamu apa ya? Bungkuk. Nah, dilakukan senyaman mungkin sudah. Nanti kita akan melakukan kegiatan SMK. Kegiatan berhenti sejenak, tidak melakukan kegiatan apapun. Kita akan mencoba melakukan latihan pernapasan kita. Betul ya? Nanti kita akan hirup udara melalui mulut, kemudian ditahan sebentar dan dilepas lewat mulut. Ingat-ingat ya? Oke, dengarkan instruksi saya. Hirup, tahan, lepas. Kita ulangi lagi. Hirup, tahan, lepas. Sekali lagi. Hirup, tahan, lepas. Oke. Setelah kita ulangan itu bagaimana perasaannya? Wow. Oke. Apa lagi? Fresh. Oke, ya fresh. Keluar lagi
jadi 26, kira-kira dapat berapa ya? 2. Dapat 2. Hanya dapat 2 saja? Ada lebih enggak? Kurang. Oh gitu, kurang. Iya, kalau 2 kurang, kalau 1 lebih. Nah, kalau tidak, yang kita lakukan yang di guru bawah ini tadi, kemudian saya berikan kepada kalian. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang atau rata-rata. Ya. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, kita akan melakukan kegiatan diskusi untuk menentukan mean pada sebuah data. Yang kedua, nanti kita juga akan melakukan diskusi kembali dan permainan ulang tambah. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mean. Jadi anak-anak, manfaat kita dalam pembelajaran kita kali ini itu supaya kita dapat mengetahui nih bagaimana ya cara kita mencari mean. Kalau seperti yang dilakukan oleh putri tadi, putri punya permen, kemudian pengen dibagikan kepada murid-muridnya. Jadi satu murid nanti kira-kira mendapatkan berapa permen. Kemudian dapat juga menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan mean. Itu adalah manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, sebelumnya kita melakukan kegiatan lebih lanjut. Sama seperti kemarin Putri bilang, hari ini anak-anak membawa siapa yang tidak membawa? Membawa semua? Membawa semua. Silakan semua lihat. Yang ada di papan. Di sana ada barcode, ya, scan barcode silakan, atau dengan mengetik di sini. Silakan. Oke, Arya sudah. Kita mulai sekarang. 3, 2, 1. Kalian mengerjakan ada waktunya loh ya. Salah. Oke, Putri sudah dapat nilai awal nih. Oke. Nah, sekarang Putri mau tanya nih, setelah kalian mengerjakan ini tadi bagaimana perasaannya? Senang. Ada lagi? Apa? Dan diduk. Dan diduk. Tegar. Kenapa kok tegar? Tahu salah. Tahu salah. Yang senang kenapa senang? Karena benar. Karena menarik. Ada lagi? Seru. Ada lagi? Dan diduk senang. Oke, itu tadi. Nah, sekarang Putri tanya, ada nggak saran untuk ke saya atau pertanyaan nih dari kuis tadi? Dari kuis yang kita lakukan tadi ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Nggak. Face kucing. Ya. Kemudian ada saran nggak kalau kita melakukan kuis ini lagi untuk studi ini atau bagaimana? Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan kalian tuliskan nama anggota. Tulis nama anggotanya siapa? Di sana ada sampai yang memiliki 7 buah apel. Kemudian Kado memiliki 5 apel dan Melis memiliki 6 apel. Nah, di situ ada kegiatan ada
Wolong tambah 80 tambah 80 nih. Silakan, boleh pakai HP masing-masing. Kita sambil duduk boleh. Tadi silakan kita lakukan kegiatan ketiga. Kegiatan keempat. Di situ ada sebuah soal bicara sekarang. Di baliknya 3 dan 4. Sekarang kita maju ke depan. Perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan kalian menjawab soal kegiatan halo. Kalau ada temannya yang maju, apa yang harus kita lakukan? Itu yang dikerjakan oleh kelompok 1 bagaimana? Betul atau salah? Betul. Kalau begitu, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Setelah kalian membaca, kerjakan kedua, kegiatan keempat. Kegiatan ketiga, cara mengerjakannya sama apa beda? Ada yang beda? Sama. Sama. Coba kelompok 1, bagaimana? Sama. Bedanya di mana cara mengerjakannya? Itu Nisa kan terus dikali 1 tuh. Kalau kelompok 1 itu ditambah semua. Berarti 70 ditambah 80 tambah 80 tambah 80 tambah 90. Oke. Oh, oke. Seperti itu. Bagaimana nih kira-kira antara kelompok 1 dan kelompok 2 dalam pengerjaannya berbeda, hasilnya sama. Bagaimana? Bagaimana kalian? Enggak apa. Iya, jadi nah Putri pernah mengatakan sama kalian, banyak jalan menuju Roma, banyak cara mengerjakan matematika. Kalau mengerjakannya seperti kelompok 2, jadi dia menjumlahkan semua. Dia begitu bisa. Di 70-nya ada 1 Bu. Kemudian 1, dia menjumlahkan semuanya. Juga boleh, tidak masalah. Hasilnya ya kalau kamu benar mengerjakan, hasilnya sama apa beda? Sama. Berapa hasilnya? 85. Oke, benar ya?
Gitu ya? Ye. Sekarang? Oke, yuk kita ke Beneran loh. Jadi ke sini mungkin. Oke. Ada ke sini. Yang lurus. Taruh di panas. Aku sih main kok. Absurd. Siapa? Satu dulu. Satu siapa yang loncat? Sip. Asif. Oke. Silakan. Tiga, sip. Empat. Cili banget. Oke, kalau begitu siapa pemenangnya? Bapak satu. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak satu. Tapi kamu tanya lu yuk. Tepuk tanganku. Ada tempat nanti. Tepuk semangatnya mana? Semangat. Yes. Masih ingat tepuk keren? Keren. Lupa Bu. Ya udah kalau sudah lupa. Silakan, saya memberikan waktu kalian mengerjakan 2 menit. Silakan kalian kerjakan dimanapun 2 menit. Rata-rata itu. 180. Oke. Sama. Sekalian ya, sama aja sampai kelompok gue ya. 180. Kelompok gue ya. Kelompok gue. Apa berapa? 4. Yes. Ini anak-anak saya bagaimana? Benar semua? Sekali kalian ya tepuk tangan untuk kita. Ternyata kalian hari ini belajarnya bagus sekali. Hari ini tadi kita belajar apa saja? Apa lagi? Ya kan cara mencari Mea. Bagaimana cara mencari Mea? Bagi banyaknya. Ada yang ditanyakan tidak atau masih ada yang bingung tidak? Tidak. Tidak. Benar? Tidak ada yang bingung? Wes muncul kafe? Dengarkan. Tugas ini dikerjakan
Apa yang kita pelajari hari ini? Hari tanggal berapa? Kemudian apa yang kita pelajari hari ini? Kalau sudah, silakan kita ambil. Ditulis ya nanti. Kenapa kalian memilih perasaan itu? Halo, kita main apa yang saya belum pahami. Kalau misalnya jajan, saya sudah paham semua pembahasan Inggris. Tapi kalau misalnya ada yang belum paham, masih di bagian apa, silakan kalian. Aku dia mau pulang dulu tak alam tahu. Apa tadi yang belum saya pahami? Banyak ya. Nah, besok pagi kita akan membahas tentang mean, tetapi disajikan dalam bentuk diagram. Nah, kita besok pagi akan membahas diagram mean, tapi dalam bentuk diagram. Nah, besok pagi membawa satu. Oke. Dua jama, karena kita buat jam-jam di kanan. Kemudian pensil warna atau spidol atau crayon. Nah, silakan kita baca semua. Putri mau tanya nih secara keseluruhan bagaimana pembelajaran hari ini? Gimana perasaannya? Seru. Rasanya gimana? Besok mau bermain lagi? Kalau kalian semangat, ini akan bermain lagi. Tadi Irsa yang berdua, silakan sekarang. Tadi ada yang tidak berdoa? Ada. Siapa? Rian? Veko? Rian sama Veko? Tidak berdoa tadi? Betul? Betul. Kenapa tidak berdoa sayang? Hah? Nggak mendengarkan karena asik sendiri. Oke, nah sekarang bagaimana? Silakan. Sudah? Kalau begitu, boleh tutup ya pembelajaran hari ini. Jangan lupa rajin belajar. Besok pagi tugasnya pagi kerjakan tadi PR-nya. Jangan lupa membawa peralatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmah, Selamat siang Bu Deni. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Nikmah
pada kesempatan kemarin saya diperbolehkan melihat, memantau proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Nima. Di situ tampak seru sekali sampai saya merasa ternyata walaupun pembelajarannya itu K13 bisa berdiferensiasi. Di situ juga Bu Nima sudah menunjukkan bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan minat, bakat, dan gaya belajar anak itu sendiri. Terus di sini saya mau bertanya kepada Bu Nima, pembelajaran kemarin bagaimana perasaannya? Campur aduk ya Bu Jenny, ada yang senang tapi juga ada beberapa yang menurut saya pembelajaran saya itu kemarin kurang maksimal. Apa ya Bu ya? Kalau saya boleh tahu. Oke, mulai kemarin saya kan melakukan pembelajaran itu dengan berdiskusi ya. Nah, berdiskusi di sini kesalahan saya kemarin menggunakan diskusi besar. Jadi satu kelompok itu saya bagi menjadi 2, langsung seperti itu. Nah, ternyata setelah berjalan itu kurang efektif menurut saya gitu, karena setiap satu kelompok itu terdiri dari sekitar 15 orang. 12-15 orang begitu Kak Deni. Jadi masih ada beberapa murid yang dia hanya tergantung sama temannya, tapi juga ada yang dia benar-benar mengerjakannya sendiri seperti itu. Oh, berarti di situ diskusinya besar, jadi anak kurang kondusif ya, Iya. dalam pelaksanaan pembelajaran. Namun kemarin saya melihat juga di situ Bu Nima sudah melakukan pembelajaran itu runtut sesuai RPP yang sudah dibuat Bu Nima. Di sini juga skenario-nya, apakah alur skenario yang dibuat di RPP Bu Nima itu sudah terurai runtut apa belum? Kalau di RPP saya kemarin ya sudah saya buat Bu Deni runtut ya, tetapi dalam pelaksanaannya juga ya semua poin-poin penting di dalam RPP itu alhamdulillah juga sudah saya lakukan di sana. Ya. Gini Bu, untuk mengatasi bagaimana cara agar anak itu bisa kondusif, solusinya bagaimana? Kalau belajar dari pengalaman kemarin ya Bu, mungkin next kalau saya melakukan pembelajaran lagi, saya akan membagi kelas ketika berdiskusi menjadi kelompok yang lebih kecil, biar masing-masing anak itu bisa lebih fokus gitu, jadi tidak ada gangguan-gangguan dari teman-temannya yang lain seperti itu. Oh, berarti membagi kelompok kelas kecil agar lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Terus dari kekurangan itu apakah Ibu ada solusi lain? Apa ya Bu Deni? Mungkin itu ya. Yang pertama itu, yang kedua mungkin anak-anak nanti meskipun belajarnya dalam kelompok, tetapi untuk pengerjaannya secara individu itu juga bisa menurut saya. Misalkan nih, kalau kemarin kan saya melakukan setiap kelompok hanya mengumpulkan satu laporan, satu pekerjaan kayak gitu. Nah, mungkin juga bisa meskipun di dalam kelompok, tetapi mereka masing-masing setiap anak itu melakukan mengerjakan semua, jadi mengumpulkan tugas semua. Oh ya, berarti ada 2 ya Bu ya. Yang pertama membagi kelompok kecil, yang kedua mengerjakan secara individu untuk mengurangi agar anak itu tertib dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada anak itu sendiri. Terus kapan nih akan dilaksanakan perbaikan dari solusi yang diberikan Bu Nima tadi yang sudah diterangkan? Yang pasti secepatnya Bu Deni, mungkin pembelajaran besok pagi ketika saya melakukan diskusi kelompok lagi, saya akan melakukan diskusi tadi dengan cara tadi. Ya, saya rasa solusi yang diberikan oleh Bu Nima ini sudah bagus. Pembelajarannya juga sudah runtut. Terus Bu Nima juga keseluruhan dari kegiatan yang menggunakan media sampai anak ini bisa menikmati dengan bahagia pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Bu, bahwa pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi juga bisa membuat anak ini
sesuai dengan gaya belajarnya. Terus saya harapkan semoga berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Deni. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Deni mau melakukan supervisi observasi di kelas saya, sehingga saya juga bisa tahu nih, kita bisa bertukar pikiran, kekurangan-kekurangan apa selama dalam proses pembelajaran saya. Ya Bu, sama-sama. Kapan saya bisa mendengarkan cerita lagi dari Bu Nikmah? Yang pasti setelah saya melakukan perbaikan Bu, mungkin lusa, karena rencana besok pagi saya akan melakukan pembelajaran secara berdiskusi lagi, melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi lagi. Mungkin setelah itu lusa kita akan bisa bertemu lagi dan saya akan menceritakan hasilnya seperti apa, apakah berhasil ataukah ada sesuatu kekurangan lagi. Itu Bu Deni. Saya tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Bu Nikmah yang semoga Bu Nikmah juga bisa menginspirasi ke teman-teman sejawat yang utamanya di sekolah kita dulu, baru nanti kita bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain apabila kesulitan dalam pembuatan proses pembelajaran diferensiasi. Begitu ya Bu Nikmah ya. Untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terima kasih atas waktunya Ibu Nikmah ya. Sama-sama Kak Deni.